Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oke. Tugasnya udah dikerjain yang fase 1, tugas kemarin? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya? Oke. Ada yang belum komen di YouTube? Share screen dulu. Oke. Iya. Mahasiswa kelas Jumat pagi ya? Kayaknya nambah ya orangnya. Saya cek tadi pagi kayaknya berubah. Berapa orang? Ada 30 orang. Oke, teman-teman yang baru gabung di kelas Jumat pagi ini, nanti teman-teman bisa langsung akses rekamannya di e-learning ya, teman-teman ya. Wah, ini error din. Pengantar akuntansi. Ya, nanti teman-teman bisa akses di e-learning. Kemudian Anda simak rekamannya. Terus Anda diminta menjawab nanti pertanyaan yang ada di dalam videonya. Jadi setiap saya open kuliah, biasanya saya di setiap video ada pertanyaan, dan pertanyaan itu tinggal dijawab di kolom komentar. E-learning. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan sebelumnya? Materi sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada, kalau nggak ada kita masuk ke materi berikutnya. Ya, komen di YouTube itu sebagai pengganti absen. Jadi teman-teman yang mau absen silakan langsung komen di YouTube channelnya. Oke, ini bahasan kita yang week kedua untuk kuliah pengantar komputasiawan atau cloud computing ya. Di sini kita akan ngebahas arsitektur dari cloud computing. Nanti ada beberapa sampel juga yang memang saya ambil dari beberapa jurnal, nanti bisa jadi gambaran buat teman-teman semuanya ya. Jadi sebelum kita masuk ke arsitekturnya, ada beberapa syarat nih dari cloud computing ya. Satu, on-demand self-service. Jadi memang layanan cloud computing itu di-setting buat untuk untuk self-service gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kayak misalkan Anda beli junk food gitu ya, di beberapa restoran yang sudah banyak dikenal, itu sekarang udah menerapkan service ya. Mulai dari Anda masuk ke restorannya, kemudian Anda memesan, udah ada dashboardnya sekarang gitu ya. Anda memesan apa, jadi Anda nggak in touch ke kasirnya. Biasanya kan kita ngantri gitu di belakang kasir. Kalau sekarang kita ngantrinya di depan mesinnya. Kemudian nanti begitu makanannya jadi tinggal ambil. Kemudian selesai kita makan, maka kita harus beresin sendiri tuh apa yang kita makan, balikin sendiri nampannya itu. Kemudian sampah-sampahnya dibuang sendiri, itu self service gitu ya. Sama juga dengan cloud computing ya. Jadi
harus dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Jadi kalau Anda masuk ke swalayan kan gitu ya. Begitu Anda masuk swalayan, Anda ngambil barang atau beli barang yang sesuai dengan yang Anda butuhkan. Jadi nggak ada intervensi dari pemilik barang gitu ya. Nggak ada intervensi dari pemilik barang untuk ngambilin sesuatu. Tapi Anda ngambil sendiri, kemudian Anda dorong sendiri, Anda bawa sendiri ke tempat kasir, setelah itu Anda bayar di kasir. Mungkin pengembangan ke depannya bisa aja nanti kasirnya dihilangkan ya. Jadi begitu Anda ngambil dari swalayan, masukin ke trolinya itu, dibawa, kemudian selesai dibawa, nanti di ending sebelum ke pintu keluar itu ada sebuah mesin ya, di mana di mesin itu dia bisa melakukan kalkulasi. Jadi Anda tinggal ngelewatin aja tuh barangnya apa aja, udah dilewatin, nanti dia akan auto scanning untuk melakukan total dari tagihan yang harus Anda bayarkan atas barang yang Anda ambil itu. Gitu. Begitu nanti udah selesai, tinggal Anda masukin keranjang, nanti tinggal payment deh. Paymentnya bisa berupa card gitu ya, atau bisa berupa e-wallet nanti ke depannya. Jadi bisa berupa digital money. Yang kemungkinan terbesar adalah digital money. Nanti begitu Anda mau keluar tinggal scan QR. Nanti scan QR code-nya itu, scan QR-nya itu akan terkoneksi langsung ke akun rekening Anda. Begitu Anda scan, misalkan total belanja Anda habis misalkan 2 juta gitu, maka otomatis saldo yang terdebit di dalam rekening Anda sebesar 2 juta gitu. Jadi lebih simpel teman-teman ya. Sama sekarang yang udah masuk ke self service juga layanan banking. Disadari atau enggak gitu, dengan berkembangnya banyak digital banking saat ini, banyak bank-bank yang mendigitalkan layanannya. Mendigitalkan layanannya dengan cara apa? Jadi orang mau daftar atau orang mau punya rekening nggak perlu datang lagi sekarang ke kantor cabang atau kantor pusatnya, atau layanan-layanan yang disediakan oleh bank tersebut. Dia cukup punya handphone, dan handphonenya itu bisa terkoneksi dengan internet, dia punya email, dia bisa foto gitu ya, maka dia bisa melakukan registrasi secara online. Nanti ada beberapa verifikasi di sana. Nanti begitu udah selesai, Anda tinggal melakukan deposit, dan Anda tinggal melakukan nabung ya, nabung tiap bulannya seperti apa. Dan memang ke arahnya ke depan arahnya kita mengarah ke self service, sama seperti layanan cloud computing ini ya teman-teman ya. Jadi saking simpelnya gitu ya, ini memungkinkan si pemilik layanan itu nggak in touch secara langsung terhadap layanan yang diberikan. Jadi dia pemilik dia membebaskan pelanggannya itu untuk memilih layanan apa yang mau diambil gitu ya, mau yang pay as you go gitu ya, membayar sesuai yang Anda gunakan. Kalau Anda misalkan gunakan storage-nya bulan ini 2 giga gitu, maka Anda harus bayar 2 giga. Tapi kalau misalkan bulan depan naik jadi 4 giga gitu ya, maka Anda harus bayar 4 giga. Tapi kalau bulan depannya lagi ternyata turun, cuma pakai 500 mega, maka itu akan turun juga. Mungkin nanti ke depan internet juga kayak gitu ya, pay as you go jadinya. Jadi bukan paketan lagi, berapa gig-nya. Campur tangan penyedia layanan sangat minim. Jadi apabila kita saat ini membutuhkan layanan CRM, contohnya CRM nih, maka harus dapat mendaftar secara swalayan, dan layanan tersebut langsung tersedia saat itu juga. Ini on demand self service. Yang berikutnya, syarat cloud computing itu adalah broadband network access. Jadi harus dapat diakses di mana aja, kapan aja, dengan alat apapun ya, sepanjang alat tersebut bisa terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi Anda bisa mengakses di laptop, desktop, warnet, handphone, tablet gitu ya, atau perangkat
perangkat lainnya yang bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian ada resource pooling. Jadi layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat ya, dan dapat membagi sumber dayanya efisien. Jadi harus ada terpusat nih satu satu ininya. Kemudian biasanya di layanan cloud computing itu dia pasti ada auto backup-nya, ada layanan support-nya. Jadi seperti redundant ya. Kalau misalkan satu servernya dia down gitu ya, maka akan ada backup-nya secara langsung. Jadi misalkan ada downtime-nya sangat kecil sekali. Karena cloud computing juga digunakan bersama-sama barengan oleh berbagai pelanggan, penyedia harus dapat membagi beban secara efisien. Jadi resource-nya itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pelanggan. Jadi si pemilik layanan dia harus bisa divide ya. Misalkan di satu server itu dia sanggup melayani berapa 1 tera misalkan, maka user yang ada di dalam satu server tersebut gitu ya, harus sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di user tersebut setiap satu user itu alokasinya 100 giga gitu. Maka maksimal yang ada di satu server itu berapa user? Apakah 5 user atau 6 user atau 7 user? Nanti 300 giganya itu buat apa? Buat cadangan. Atau 400 giganya buat cadangan. Misalkan di satu server cuma diisi maksimal 50%-nya dari kapasitas server. Buat apa? Buat jaga-jaga. Siapa tahu nanti ada klien Anda, klien si pemilik cloud computing tersebut yang membutuhkan akses yang lebih di hari tersebut gitu ya. Itu sebagai buffernya. Kemudian ada rapid elasticity. Cloud computing harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Tadi saya bilang, jadi di satu server itu misalkan 1 tera kapasitasnya, maka dia harus melakukan kalkulasi tuh kira-kira kebutuhan per pelanggannya itu di tiap bulannya ada berapa giga gitu ya. Nanti dia kalkulasi. Jangan sampai nanti overload gitu ya. Jadi kapasitas servernya cuma 1 tera, ternyata kebutuhan usernya lebih dari 1 tera. Nah, itu jadi fraud nanti ya. Contohnya yang ada di slide ini, apabila pegawai di kantor bertambah, maka kita harus dapat menambah user. Jadi kalau di aplikasi CRM, Customer Relationship Management itu, dia related kepada apa? Kepada jumlah customer. Jadi biasanya price-nya itu, harganya itu bergantung kepada berapa user yang dibukain, ya, yang bisa ngakses. Nanti begitu usernya itu nambah, maka akses untuk masuk ke CRM juga harus nambah lagi. Jadi ada limit usernya. Begitu juga jika pegawai berkurang. Jadi kalau orangnya berkurang, maka dapat menyelesaikan juga ya. Jadi apabila kita menempatkan sebuah website berita di dalam jaringan cloud computing, maka apabila terjadi peningkatan traffic karena ada berita penting, maka kapasitas harus dapat dinaikkan dengan cepat. Jadi sangat menguntungkan ya untuk server-server berita gitu ya. Karena berita ini nggak selamanya stabil di satu traffic tertentu ya. Kadang kalau beritanya lagi booming, boleh jadi meningkat 10 kali lipat, atau 50 kali lipat, atau 100 kali lipat. Gitu ya. Tapi kalau misalkan si perusahaan yang membuat berita tersebut, gitu ya, katakanlah TV station, gitu, TV station itu punya server tersendiri, maka dia harus mengantisipasi. Contohnya apa? Misalkan traffic tertinggi selama dia beroperasi berapa besar, ya, untuk berapa user. Kalau misalkan traffic tertinggi dia selama beroperasi ada 5 juta user per day misalkan ya, maka dia harus nyediain perangkat pendukung yang bisa mensupport sebanyak 5 juta user. Tapi lain halnya dengan cloud computing, ya. Maka dia akan menyesuaikan. Kalau hari ini cuma 100.000 user yang masuk, maka dia akan menyesuaikan kebutuhannya. Tapi kalau misalkan one day ada berita yang memang lagi booming, kemudian banyak diminati sama orang untuk diketahui gitu ya, maka dia akan otomatis adjust ke
level tertingginya. Dan TV station tersebut hanya cukup bayar sesuai pay as you go, membayar sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Kayak saya kerja di payment gateway gitu ya. Kalau transaksi hari ini itu nggak begitu besar, maka saya menggunakan storage-nya kecil. Gitu ya. Tapi misalkan transaksi hari ini saya nembus misalkan 2 juta atau 5 juta transaksi di satu hari, maka itu akan scalable ya. Maka itu akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan yang saya butuhkan gitu ya. Jadi sangat menyesuaikan. Kemudian measure service. Sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Jadi setiap kapasitas yang digunakan oleh pelanggan gitu ya, itu ada ukurannya, teman-teman ya. Jadi kita misalkan hari ini pakai berapa giga gitu ya. Kita pakai berapa giga, maka tagihannya berapa giga. Kita pakai 5 giga, maka tagihannya 5 giga. Gitu. Kalau kita pakai 3 giga, tagihannya 3 giga juga. Gitu. Jadi, nggak misalkan hari ini kita pakai 1 giga, ternyata kita bayar 5 giga. Itu kan wasting money juga. Gitu. Atau kalau Anda nyediain server sendiri, maka Anda harus sediain di traffic yang paling tinggi. Layarnya gimana? Layer di cloud computing itu ada client gitu ya, ada application, ada platform, ada infrastructure, ada juga server. Yang paling bawah server gitu ya. Jadi client ini biasanya mengakses application ya, dari application ke platform, platform itu adanya di infrastructure, infrastructure itu ada di server. Client, jadi sebuah client cloud atau cloud client terdiri dari perangkat keras atau perangkat lunak yang mempercayakan pada cloud computing untuk mengirimkan aplikasi yang secara khusus didesain untuk pengiriman jasa cloud. Biasanya kalau misalkan Anda pakai Microsoft Office 365 gitu ya, maka di sisi klien yang mana? Kliennya adalah laptop Anda, kemudian ada softwarenya yang bisa mengakses layanan cloud tersebut. Oke. Contohnya apa? Contohnya kalau di mobile ada Linux, ada WebOS, ada di Android ada Linux kernel dan sebagainya. Nah, kalau aplikasi gimana? Kalau aplikasi atau cloud application itu mempengaruhi cloud computing atau komputerisasi cloud pada arsitektur perangkat lunaknya. Sering menghilangkan kebutuhan untuk menginstal dan menjalankan aplikasi pada pengguna user itu sendiri. Dengan demikian mengurangi beban dari pemeliharaan perangkat lunak. Jadi saat Anda mengakses layanan software tersebut, gitu ya, Anda nggak perlu lagi install di device Anda ya. Jadi storage Anda aman. Anda nggak perlu nyediain space untuk sebuah aplikasi. Anda hanya mengaksesnya aja gitu. Contohnya kayak peer-to-peer, volunteer, ada Skype ya, ada webmail, Facebook gitu. Seperti Facebook ya, setiap hari Anda pakai Facebook, kalau Anda ngakses melalui browser, Anda nggak perlu install apapun, Twitter, YouTube. Gitu. Kemudian ada security as a service, kemudian ada software as a service, ada Google Apps, software plus service, ada Microsoft Online Service, storage ada distributed, kemudian ada sinkronisasi, ada Dropbox, LiveMesh, dan sebagainya. Platform, suatu platform atau cloud platform atau platform as a service mengantarkan sebuah platform komputasi dan atau solusi tumpukan atau solution stack sebagai satu jasa umum. Satu jasa umumnya menggunakan infrastruktur cloud atau cloud infrastructure dan aplikasi pendukung cloud atau support cloud application. Jadi memudahkan penyebaran aplikasi tanpa biaya dan kompleksitas dari pembelian dan mengatur perangkat keras dasar dan lapisan perangkat lunak. Ini platform. Kalau Anda langganan platform as a service. Contohnya apa nih? Ada identity ya, ada payment, Amazon gitu.
ada search engine yang Anda gunakan itu kan google.com gitu, Yahoo, kemudian ada Alexa ya buat mengindeks, kemudian ada Real-World, Amazon Mechanical Turk, kemudian ada Java, PHP, Ruby, .NET dan sebagainya. Nah, ini infrastruktur cloud atau infrastructure as a service, pengiriman dari data dari infrastruktur komputer yang secara khusus pada suatu platform lingkungan virtualisasi sebagai satu jasa. Contohnya apa? Contohnya ada Amazon Cloud, kemudian apa? Ada siapa ya? Ada Amazon Cloud gitu ya, kemudian di Alibaba juga ada ya, nyediain infrastruktur, dan Google juga punya dia banyak. Lapisan server terdiri dari perangkat keras, komputer dan atau produk perangkat lunak komputer yang terperinci didesain untuk pengiriman dari jasa cloud. Contohnya misalkan Fabric Computing di Cisco gitu, cloud service, kemudian pengguna dan produk bisnis, layanan dan solusi yang dikirimkan dan digunakan pada waktu real time melalui jaringan internet cloud computing. Ya. Arsitekturnya gimana sih? Arsitekturnya kayak gini biasanya. Jadi di sini ada sisi cloud-nya, biasa dinamakan sebagai back-end. Ya. Di dalamnya ada cloud platform, ada cloud storage, ada cloud infrastructure, ada cloud service, gitu ya. Dan ada sisi front-end. Front-end ini biasanya ada di sisi customer ya. Dia bisa diakses melalui web atau melalui apps aplikasi ya. Di sisi front end ada back end, makanya di programming ada yang khusus nanganin front end gitu ya, dan ada yang khusus nanganin back end, nggak bisa dicampur juga nih. Kalau dicampur dia lumayan complicated juga ya. Teman-teman yang baru hadir, sistem absensinya nggak masuk di kolom chat, nanti Anda jawab pertanyaannya di komentar YouTube ya teman-teman ya. Jadi front end ada di sisi klien, jadi mencakup ada jaringan komputer dan ada juga aplikasi yang dibutuhkan untuk mengakses cloud computing. Jadi tapi nggak semuanya nih cloud computing punya interface yang sama gitu ya. Ada juga yang butuh akses web browser ya, seperti Chrome, Internet Explorer gitu, ada Firefox, ada Opera dan sebagainya. Ada juga yang punya aplikasi sendiri atau proprietary yang harus diinstal di sisi klien ya. Jadi dia punya apps-nya, nanti Anda tinggal menginstal di apps tersebut, nanti begitu Anda mau mengakses layanan tersebut, Anda tinggal double klik aja. Nanti Anda tinggal masukin username dan password-nya untuk mengakses layanan tersebut. Ini front end biasanya. Kemudian ada back end. Back end itu di sisi sistem cloud computing, di dalamnya ada komputer, ada server, kemudian sistem penyimpanan data, kemudian servisnya apa? Ada produk, layanan, solusi yang disampaikan secara real time melalui media internet. Contoh yang paling populer adalah web service, ya. Cloud storage, layanan penyimpanan data, ada juga cloud infrastructure, penyampaian infrastruktur komputasi sebagai sebuah layanan di sisi back end-nya dia. Mekanisme gimana sih? Mekanisme akses ke cloud computing dapat dijalankan secara beraneka ragam, mulai dari akses standar LAN gitu, ataupun intranet dengan sedikit aplikasi agent atau klien, sampai kepada akses extranet. Anda udah tahu ya bedanya intranet, internet, sama extranet ya. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi, karena ini ada di semester 1 harusnya, pengantar sistem informasi. Melalui browser yang terhubung ke sebuah portal aplikasi dari penyedia layanan cloud computing. Jadi protokol aplikasi yang digunakan pun beragam, tetapi hal ini nggak terlalu signifikan bila dilihat dari sisi pengguna. Jadi nggak perlu ini. Nah ini gambarannya gitu ya. Jadi ada
cloud computing di sini. Di sini ada cloud client. Cloud client itu bisa diakses mobile, thin client, thick client gitu ya. Ada juga ada cloud service. Di sini ada ID integration, ada payment-nya, ada mapping-nya, ada juga cloud application, ada P2P-nya, kemudian web app, ada software-nya, ada juga cloud platform, web app, framework, hosting, proprietary, ada cloud storage-nya, ada database, network, attached storage, ada cloud infrastructure, ada fully virtualisasi dan computing. Ini struktur dari cloud computing. Contohnya gimana contohnya? Contohnya ini nih, layanan cloud computing pada sebuah desa. Jadi ada sebuah desa, dia men-serve bukan sebuah desa ya. Jadi ada beberapa desa, dia punya data terpusat ya, di dalam cloud. Jadi ada cloud server iDesa namanya. Ini dari jurnal Seminar Nasional Informatika jadi. Jadi di cloud tersebut itu ada data dari data-data yang dibutuhkan dari setiap desa ya. Mulai data penduduk gitu ya. Setiap penduduk misalkan ada umurnya berapa, kemudian usianya berapa, lahir tahun berapa gitu, ada akte lahirnya gitu. Kemudian ada data-data identity card-nya, kemudian ada data-data yang berkaitan dengan administrasi di desa tersebut. Jadi saat desa tersebut, desa A misalkan ya, dia butuh data, misalkan ada warga desa B stay di desa A. Kemudian warga desa B tersebut mau pindah alamat nih ke desa A, maka nggak akan sulit ya. Maka si desa A ini warga desa B yang ada di desa A ini cukup datang ke desa A. Buat apa? Buat melakukan update identity ya, buat melakukan update dari data kependudukan. Jadi dia tinggal lapor aja ke desa A bahwa saya mau pindah alamat nih. Saat ini saya sudah punya rumah di desa A, alamatnya di jalan ini, gitu ya. Kemudian alamat lengkapnya di sini. Nanti si desa A tinggal mengakses cloud server iDesa. Nanti dari sini datanya diperbaharui. Tadinya asalnya datanya ada di desa B, maka diupdate. Maka si warga desa A tersebut nggak perlu lagi melakukan laporan nih ke desa B. Sama seperti yang dialami di Indonesia ya. Jadi kalau misalkan Anda dulu ya 5 atau 10 tahun yang lalu Anda pindah domisili dari desa B ke desa A, maka yang Anda lakukan apa? Yang Anda lakukan, Anda harus lapor dulu ke desa B bahwa Anda akan pindah ke desa A. Dengan alamat sekian nih. Detailnya Anda lampirkan gitu ya. Kemudian dari desa B akan dicabut berkas. Datanya di-delete dari sistemnya desa B. Dulu belum terkoneksi nih dengan cloud ya. Dengan satu server lah. Kalau sekarang saya nggak tahu sistemnya cloud atau satu server. Jadi dia harus cabut berkas di desa B, maka kemudian yang dilakukan begitu berkasnya udah dicabut, dia bawa berkasnya ke desa B. Nanti di desa A, sorry. Nanti di desa A dia melakukan registrasi. Saya mau pindah alamat nih asalnya dari desa B. Ini udah saya lakukan pencabutan berkas di desa B. Saat dia cabut berkas di desa B, maka dia nggak terdata lagi sebagai warga di desa B. Begitu dia daftar di desa A, dia lampirkan berkas cabut berkasnya gitu ya, data-data cabut berkasnya, kemudian dilampirkan alamat yang pastinya yang realnya saat ini gitu ya. Nanti admin di desa A melakukan input ke data penduduk di desa A. Begitu diinput selesai, baru dia baru dia terdaftar di desa A. Begitu juga sama, desa C juga sama. Kalau mau pindah ke desa A atau ke desa B, karena belum satu server nih, belum satu database.
Nah, kalau misalkan dengan sistem ini akan lebih simpel lagi, teman-teman ya. Warga desa A, desa B, dan desa C, kalau dia mau pindah ke desa manapun gitu ya, dia nggak perlu balik lagi ke desa awalnya, nggak perlu balik ke desa C, nggak perlu ke desa B, nggak perlu ke desa A. Misalkan awalnya dia dari desa C, begitu dia mau pindah ke desa A, maka dia cukup lapor aja ke desa A. Yang dilakukan apa? Dia mau pindah ke desa A, aslinya dari desa C, ya. Di desa A itu alamatnya detailnya seperti ini gitu ya. Nanti tinggal di-update aja. Datanya di desa A, masuk ke cloud servernya iDesa, nanti ini akan otomatis ya, begitu si tadi warga yang pindah itu melakukan kunjungan ke desa B, ke desa A, ke desa C gitu ya, maka eh, di layanan kependudukannya dia terdaftar sebagai warga di desa A seperti itu. Jadi akan lebih simpel lagi. Karena kalau misalkan posisinya jauh-jauhan nih antar desa gitu, maka akan makan kos juga nih, akan makan biaya. Maka eh, salah satu solusinya adalah satu server yang eh, eh, apa punya dengan satu data, gitu. Satu data center gitu ya. Jadi siapapun desanya, gitu, dari manapun desanya, maka dia bisa mengakses di server yang sama. Gitu. Jadi begitu dia update di satu data tersebut, maka semuanya ke-update. Gitu ya. Nggak secara parsial. Jadi kerjanya nggak dua kali, teman-teman. Ya, kemudian ongkos transport warga desa yang mau pindah, mau mendapatkan layanan akses ke desa lainnya, maka akan lebih simpel lagi. Kemudian contoh berikutnya ada, nah ini juga nih ada. Ini proses bisnis nih, layanan ibu hamil. Jadi ada apa? Layanan kesehatan untuk mencegah ibu hamil mengalami efek-efek yang kurang baik gitu ya. Maka harus ada data centernya gitu. Harus ada apa? Ada ada apa? Data yang memuat riwayat riwayat penyakit gitu ya, riwayat hidup dari masing-masing warganya disebut. Termasuk ibu hamilnya yang utamanya itu. Jadi begitu ada orang hamil gitu ya, maka di proses bisnisnya ini dia melakukan registrasi di tenaga kesehatan, di registrasi gitu ya melalui sistemnya dia, sistem front end-nya. Nanti begitu dia masuk registrasi akan masuk ke dalam database. Nanti begitu dia mengakses layanan kesehatan gitu ya, layanan kesehatan, maka apapun perkembangan janin bayinya akan akan direkam tuh di data pemeriksaan di dalam satu server gitu ya. Nanti dari satu server ini dia dinas kesehatan setempat ini bisa melakukan mengakses data tersebut ya. Misalkan di satu desa kondisi ibu hamil di desa tersebut rata-rata kekurangan zat besi ini misalkan. Maka dari dinas kesehatan setempat bisa melakukan supply untuk zat besi gratis misalnya masuk ke posyandu-posyandu atau ke puskesmas gitu ya. Karena apa? Karena mayoritas ibu hamil di desa tersebut ada permasalahan tentang kurangnya zat besi bagi ibu hamil nih. Jadi begitu si ibu hamil itu nanti konsultasi ya ke tenaga kesehatan dia melalui rekam medis, maka akan terpantau nih tadinya datanya berapa gitu ya, misalkan kurang kurang zat besinya berapa besar, nanti akan terpantau setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya atau setiap tahunnya. Maka dinas kesehatan akan otomatis dia eh, apa, eh, bisa mengeksekusi nih kapan harus dihentikan untuk suplai zat besinya gitu ya. Bisa jadi nanti di minggu keempat, wah minggu keempat ternyata dari data ibu hamil yang ada di desa tersebut mayoritas zat besinya udah terpenuhi. Kemudian yang kurang apa lagi nih ya gitu ya. Kalau zat besi udah terpenuhi maka dinas kesehatan tinggal tinggal menghentikan aja suplai zat besi di desa tersebut. Gitu. Kemudian yang kurang apa lagi? Zat apa lagi yang kurang?
misalkan asam folatnya atau yang lainnya, maka akan bisa dimonitor. Termasuk kendala-kendalanya dari ibu hamil tersebut ya. Misalkan kendalanya yang menyebabkan dia sulit lahir misalkan, atau ada faktor stresnya misalkan. Maka dinas kesehatan tersebut bisa melakukan langkah-langkah antisipatif ya sebelum bayi itu dilahirkan gitu ya. Jadi ini proses bisnisnya. Kemudian arsitekturnya gimana? Arsitektur seperti ini. Ya ada web client, ada PC-nya gitu ya. Atau juga nanti kalau aplikasi ke ibu hamil, maka ditambahin lagi bukan hanya web client nih. Kalau web client ini berarti si ibu hamil datangnya ke tenaga kesehatan yang melakukan registrasi nanti tenaga kesehatan. Atau bisa juga nanti dihubungkan ada satu aplikasi yang punya layanan pencatatan layanan kesehatan nih dari ibu hamil. Jadi setiap ibu hamil itu tinggal install aja di aplikasinya di handphonenya. Kemudian dia tinggal registrasi ya. Nanti begitu datang ke tenaga kesehatannya, maka dia cukup scan QR code. Begitu scan QR code, nanti setiap dia konsultasi, tenaga kesehatan akan melakukan input data. Perkembangan si ibu hamil tersebut pada hari itu. Apa aja perkembangan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Gitu ya. Nah, nanti dari situ masuk koneksinya ada switch, kemudian ada modem gitu ya. Ada modem lagi, modem PT, kemudian ada switch public, ada server PT. Jadi akan selalu diupdate, gitu ya. Akan termonitor ya. Setiap ibu hamil yang ada di satu desa tersebut, maka akan termonitor. Itu harusnya yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi setiap rekam medis dari warga negara Indonesia, begitu dia masuk ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan, maka rekam datanya dimasukin di satu cloud gitu ya. Datanya masuk di satu cloud. Jadi saat bukan hanya ibu hamil aja, mungkin kita pasiennya, kita berobat ke rumah sakit A, ke rumah sakit B, C, D, dan seterusnya. Mau rumah sakit itu ada di Jakarta, mau ada di Surabaya, atau ada di Papua gitu ya. Maka datanya akan mudah diambil. Jadi kita nggak punya lagi data rekam medis yang terpisah-pisah. Kalau saat ini kan terpisah-pisah ya. Kita biasa misalkan berobat di rumah sakit A, lokasinya misalkan di Bintaro gitu ya, maka data kita ada di situ. Once kita pindah rumah sakitnya ke Kemayoran, katakanlah, begitu kita masuk rumah sakit, maka akan ada rekam data lagi di sana. Akan ada rekam medis lagi di sana. Riwayat penyakit kita, karena kita biasa di rumah sakit Bintaro itu nggak ketahuan. Kecuali apa? Kecuali kita datang ke rumah sakit Bintaro, kita minta data rekam medis kita. Nanti rekam medis kita bawa gitu, kita masukin kepada kepada rumah sakit yang baru yang akan kita akses gitu ya. Nanti dia akan lihat tuh, wah ini umur 3 tahun dia pernah step, umur 10 tahun dia pernah masuk ICU, umur 15 tahun dia pernah apa juga. Jadi ini akan memudahkan analisis dokter dalam mengantisipatif ya kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Jadi akan lebih mudah didiagnosa, lebih mudah diberikan solusinya atas permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Gitu ya. Jadi Anda berobat dimanapun gitu ya, Anda mungkin hanya cukup punya satu aplikasi aja. Gitu. Begitu Anda masuk ke rumah sakitnya, Anda tinggal scan QR code. Nanti di situ udah scan QR code, Anda udah tinggal mengakses layanan kesehatan. Gitu. Anda berobat mau pindah-pindah Jakarta, Surabaya, gitu, Medan, Kalimantan atau Sulawesi atau ke Papua gitu ya. Maka setiap Anda melakukan pengobatan di setiap rumah sakit, maka ada catatan rekam medisnya. Penyakit Anda apa, gejalanya apa, kemudian tindakannya apa, dikasih obatnya apa gitu ya. Itu akan terekam dengan jelas. Tapi kalau misalkan rekam medisnya nggak tahu, misalkan Anda di rumah sakit biasa di rumah sakit A gitu ya,
Anda dikasih paracetamol yang berapa miligram gitu ya, 100 miligram katakanlah. Kemudian once Anda pindah gitu ya, Anda pindah ke Jogja katakanlah. Kemudian Anda berobat lagi. Karena dokternya sangat detail gitu ya. Dia nggak mau memberikan faktor resiko yang terlalu besar buat pasiennya, maka obat yang diberikan dosisnya adalah dosis yang paling rendah gitu. Kalau itu terjadi, kira-kira sembuh atau enggak? Boleh jadi sembuh, tapi lama. Karena apa? Karena Anda biasa dengan dosis tinggi sebelumnya. Dosis Anda udah 100 miligram gitu. Kalau Anda di rumah sakit yang baru cuma dikasih 10 gram, maka penyembuhannya, recovery-nya akan lebih lama. Lain halnya misalkan Anda biasa dikasih 100 miligram gitu ya. Begitu pindah lokasi di fasilitas kesehatan yang baru, Anda dikasih obat dengan dosis 500 miligram. Ternyata obat dengan dosis tinggi tersebut ada efek sampingnya gitu ya. Dokter tersebut nggak tahu nih Anda punya riwayat penyakit apa. Misalkan Anda punya riwayat penyakit jantung, misalkan. Begitu dia over dari dosis yang Anda bisa terima, maka yang Anda dapatkan maka akan ada masalah dengan kesehatan Anda. Mungkin Anda tadinya berobat hanya ngeluh pusing kepala gitu ya, tapi begitu masuk ke dokter minum obat karena dosisnya over, maka yang Anda dapatkan bisa yang lebih buruk lagi gitu. Maka itu pentingnya ada rekam data. Pentingnya ada satu data buat rekam medis pasien gitu. Jadi setiap dari kita bukan hanya data kependudukan ya. Kalau data kependudukan udah mulai satu data. Jadi layanan kesehatannya juga bisa di mana aja dan kapan aja. Apalagi sekarang sudah berkembang fasilitas-fasilitas kesehatan yang menawarkan konsultasi secara online ya. Beberapa fasilitas kesehatan, beberapa platform yang mensupport tersebut, dia akan terkoneksi dengan dokter-dokter terkait. Jadi melalui aplikasi tersebut Anda bisa berkonsultasi. Keluhan Anda apa gitu ya. Kemudian apa aja yang dirasakan gitu. Nanti dokter tersebut menganalisis dari laporan Anda. Laporan yang Anda sampaikan. Oh, ini penyakitnya ini nih kayaknya nih gitu kan. Nanti Anda dikasih obat. Tapi lain halnya misalkan data kesehatannya udah satu data gitu ya, udah tersentralized. Nanti begitu mau dokternya itu dari rumah sakit A, B, C, atau D, atau mungkin dokternya itu kita akses melalui layanan online, maka dia akan melihat rekam medisnya. Wah, kalau dengan gejala tersebut gitu ya, dan dicocokkan dengan rekam medis dari pasien tersebut, wah ini kemungkinan nih penyakit lamanya dia nih. Dia punya penyakit darah tinggi katakan. Maka obatnya apa nih? Biasanya dikasih apa obatnya? Maka dokter tersebut bisa ngelihat, oh obatnya biasanya ini. Biasanya obat A dosisnya sekian gitu ya. Maka dia akan berikan obat yang sama dengan dosis yang sama gitu. Karena sebelumnya Anda udah terbiasa dengan obat tersebut, dengan dosis tersebut. Maka opportunity untuk sembuh itu lebih cepat ketimbang nggak ada data pendukung dari rekam medis. Nah, itu salah satu fungsi dari cloud computing. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu 5 menit. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ya, tugasnya nanti akan saya upload di e-learning. Tugasnya Anda diminta mencari arsitektur cloud computing ya.
selain dari contoh yang saya berikan nih. Ini contoh yang saya berikan nih dari buat fasilitas kesehatan untuk ibu hamil, kemudian ada e-cloud server e-desa gitu. Cari pemanfaatan cloud computing. Anda bisa dari jurnal gitu ya, jurnal nasional atau jurnal internasional. Kemudian Anda capture nih gambarnya seperti ini gitu ya. Kemudian Anda ceritakan dengan bahasa Anda. Tadi dari gambar ini saya ceritain tuh dengan bahasa saya. Ini dari Jurnal Seminar Nasional Informatika 2014, ini dari Santika juga 2018. Nanti Anda cari, kemudian Anda ceritakan dengan bahasa Anda. Tiap orang nggak boleh sama, jadi pastikan setiap orang punya case study yang berbeda. Jadi Anda koordinasi. Oh ya, kita belum punya WhatsApp grup ya, teman. Belum punya grup ya, teman-teman ya. Apa nih contoh? Ada pertanyaan nih dari Mario Adi. Contoh vendor cloud computing yang sering digunakan di Indonesia. Banyak ya, teman-teman ya. Saya pakai Alibaba Cloud. Ada juga yang pakai AWS. Setiap vendor punya kelebihan dan punya kekurangannya. Ada yang mahal tapi layanannya bagus gitu ya. Ada yang murah tapi layanannya biasa-biasa aja. Nanti tergantung kebutuhan kita ya dan sesuai dengan budget kita. Kira-kira budget kita cukup nggak untuk membayar itu? Jangan sampai cost yang kita keluarkan melebihi dari income yang kita dapatkan. Itu jadi loss. Jadi bebas. Jadi teman-teman nanti salah satu tolong atau ketua kelasnya WhatsApp saya, nanti saya buatkan grup di Telegram mengenai cloud computing ya teman-teman ya. Nanti kita bisa koordinasi di sana, akan lebih mudah koordinasi. Terkait dengan tugasnya, teman-teman tadi cari contoh penggunaan layanan cloud computing gitu ya dari beberapa jurnal atau dari media lainnya gitu ya. Kemudian Anda ceritakan dengan bahasa Anda. Setiap orang nggak boleh punya case study yang sama, jadi setiap orang case study-nya harus beda-beda gitu ya. Nanti ada ceritain proses bisnisnya seperti apa, kemudian dia mensupport apa, kayak gimana gitu ya. Ada pertanyaan sampai saat ini? Oke, pertanyaan untuk kuliah week kedua ini adalah dari aplikasi penjelasan contoh-contoh layanan cloud computing, manfaat apa yang dirasakan oleh klien atau pengguna? Manfaat apa yang ditimbulkan dari penggunaan cloud computing? Itu nanti silakan Anda jawab di kolom komentar YouTube-nya ya dari video ini. Nanti akan segera saya upload ke e-learning. Oke, itu aja. Jangan lupa nanti kerjain tugas dan kuisnya. Tugasnya 1 minggu, kuisnya waktunya 5 menit. Belum saya upload, dua-duanya nanti segera saya upload. Nanti waktunya menyesuaikan, misalkan saya upload besok, berarti deadline-nya 1 minggu ke depan dari besok. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, saya rasa cukup. Udah 10.30. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak.